Salam traders, balik lagi sama saya Andi Firmansyah di channel ISC. Kali ini saya akan menjelaskan tentang Bityard. Oke, nah beberapa dari kalian mungkin sudah tahu tentang apa itu Bityard dan bagaimana tentang cara bermainnya. Di sini ada beberapa hal yang mungkin andai kata saya ceritakan itu mungkin kurang lebih hampir 2 jam atau 3 jam tentang itu Bityard. Karena Bityard ini adalah salah satu platform yang paling tua. Versi hidup saya loh ya, versi hidup saya. Salah satu market yang paling tua dan salah satu market yang saya percaya, salah satu market yang dimana dia itu memenuhi segala kriteria yang ada versi Andi Firmansyah. Jadi singkat cerita, market ini itu cukup bagus banget ya menurut saya, versi saya loh ya. Dan juga saya itu trading di dalamnya ratusan juta gitu kan. Ya kalau misalkan kalian lihat saya di Bing Bond, LMT itu hanya puluhan juta. Entah kenapa, andai kata saya ceritakan mungkin itu tadi 2-3 jam, tapi coba saya ringkas. Kita pahami apa itu Bityard. Walaupun sebagian dari kalian menganggap bahwasannya Bityard itu sama saja dengan market yang lainnya. Jika kalian ingin mendaftar ke dalam Bityard, langsung klik link deskripsi yang ada di bawah ini. Dan langsung muncul tampilan seperti ini ya guys. Nah, saking percayanya Bityard sama saya dan memang saya sudah berteman lama dengan beberapa developer tingginya Bityard. Ini foto saya di sini nih. Ini foto saya di sini. Dan mungkin karena volume trading saya udah tinggi banget di Bityard karena saya sudah main. Sekali lagi ada Bityard adalah platform yang paling lama dimainkan oleh saya, oleh Andi Firmansyah, dan bertahan ini. Ini foto saya juga, ini foto saya. Dan selanjutnya di sini ada pilihan registrasi email ataupun registrasi nomor handphone. Saya sangat menyarankan itu menggunakan registrasi email ya. Karena apa? Registrasi email itu lebih bagus daripada registrasi nomor handphone. Karena rata-rata di negara plus 62 ini, handphone selain kartu simpati ataupun beberapa provider yang lainnya selain simpati ya, itu sangat sulit kadang-kadang dan mengalami kode yang cukup sulit dalam menggunakan kode verifikasi pada saat withdraw. Seperti itu. Jadi saya sarankan untuk menggunakan email saja. Masukkan email, masukkan kode kapta, masukkan sandi, selesai. Silahkan kalian login ke dalam Bityard. Nah, ini adalah tampilan login pertama kali di dalam market Bityard. Di sini ada Bitcoin, USDT dan lain sebagainya. Jikalau kalian ingin memilih perdagangan, ada beberapa perdagangan yang sangat lengkap di dalam Bityard. Ada mata uang kripto, ada derivatif. Derivatif itu seperti saham dunia ya, seperti minyak dan lain sebagainya. Dan mata uang forex bagi kalian yang suka bermain forex. Tapi saya hanya fokus di mata uang kripto saja dan lebih tepatnya di hadapan Bitcoin ya, seperti ini. Sisa modal saya adalah sekitar 7.587 USDT di sini ya. Jadi saya main ratusan juta di Bityard itu di sini, dan memang jujur-jujuran aja sebenarnya Bityard ini itu saya mainkan udah lama. Kurang lebih pokoknya hitungannya bertahun-tahun deh di Bityard ini ya. Karena memang saya lihat beberapa syarat yang memenuhi sekali tentang kriteria market yang benar, bukan market yang bisa tiba-tiba tutup gitu aja ya. Seperti market-market yang ya itulah yang udah tutup kayak gitu. Nah, apa saja sih kelebihan Bityard? Yang paling pertama yang dibutuhkan oleh newbie. Yang paling pertama ini adalah adanya akun demo bersebelahan dengan akun asli. Jadi antara live sama demo ini kita bisa belajar. Dan demo itu bisa ditambahin. Ini kan live. Kalau kita klik demo, kalau kalian sudah mendaftar, kalian bisa langsung saja menggunakan akun demo nih. Ini saya menggunakan akun demo tuh. Wow, saya profit sekitar $1.200 guys. $1.200, 15 juta. Ini akun demo ya. Akun live saya beda. Dan di akun demo ini bisa ditambah dana kapan aja. Jadi bisa di-refresh kayak gimana aja. Dan bagi yang bilang akun demo kan akun live ya. Memang akun demo kan memang untuk belajar. Tapi bedanya kalau misalkan di market lainnya itu seolah-olah market demo itu dibedakan gitu kan. Tapi kalau di sini market demo itu sama, tinggal hanya beda live dan demo aja tuh. Ini kalau live seperti ini, kalau demo seperti ini, tidak ada perubahan di dalam segi chart ataupun segi tabel open posisi beli dan jual ini atau long dan short ini ya. Ketika kita masuk ke dalam demo ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh pemula ya, mulai dari kebebasan marginnya, milih berapa. Bayangin aja, walaupun saya sarankan sekali, walaupun di sini demo ini bisa nambah sesuka hati, ini saldonya sampai $10.000. Tapi saya sarankan, coba bayangkan akun demo ini adalah
modal kalian yang punya benar-benar real. Misal kalau punya $500 ya udah berarti open posisinya kurang lebih 50 atau sampai $100 gitu aja. Coba aja pahami. Atau kalau misalkan kalian ragu gitu kan, ini kan bisa untuk belajar analisis teknikal, Bollinger Band, MACD, RSI dan lain sebagainya. Langsung kalian open posisikan di akun demo, dan ini memang dibutuhkan. Kalian bisa uji coba segala macam ya, uji coba segala macam misalkan, dan di sini langsung tertera tentang fee tradingnya dan lain-lainnya. Misalkan kita open margin 5 menggunakan leverage 5 kali lipat, berarti selalu kita yang kepotong adalah 5,03. Nah, 03 ini apa? 03 ini adalah fee tradingnya di dalam market Bitchart. Semua market itu ada, tetapi kadang tidak dijelaskan atau tidak ditampilkan. Ini yang dibutuhkan pemula nih, biar jelas bahwasanya saldo kita itu berkurang itu berapa. Kalau misal menggunakan leverage 100 kali lipat, itu berarti margin 5 berarti $5,5. Setelah adanya akun demo seperti ini juga bisa diatur segala macam seperti hanya akun live ya. Tidak ada perbedaan, ada rasio take profit, ada rasio stop loss dan lain sebagainya, dan di sini sudah jelas. Misalkan kita pengen take profit ini 300%, 350% atau tinggal kita ubah di sini diketik sendiri bisa 10% dan lain sebagainya. Rasio stop loss juga bisa, kita pengen modalnya itu kalau loss 70% udah stop sendiri atau 90% dan begitu seterusnya. Di sini juga ada pengaturan default ya. Di sini kalau kita klik pengaturan, jadi kita tidak usah mengatur rasio take profit dan rasio SL lagi, semacam kayak setelan default. Dan ini memang sangat dibutuhkan oleh pemula. Lalu yang kedua, sini adanya mining city. Oke, mining harian di sini ya. Kalau kita klik di sini mining harian, ini kelebihan kedua market di Bitchart. Di Bitchart ini ada semacam, jadi gini, secara otomatis di sini kalau kalian main di dalam market Bitchart dan mendepositkan uang kalian, kita langsung mendapatkan seperti halnya cloud mining. Ini asli ya, bukan mining bocah yang kemarin sore itu ya. Jadi semacam kita mendapatkan sistem bagi hasil karena Bitchart itu juga mining. Jadi si Bitchart itu juga pengen menguasai Bitcoin juga, menyediakan mining. So, kesimpulannya pada saat kalian mendepositkan uang kalian sekian dolar atau sekian ratus dolar atau sekian ribu dolar, itu seperti halnya kalian mengalokasikan uang kalian 1/3. Kurang lebih mungkin 1/3 ya, 1/3 dari total kalian depositnya. Misalkan total saya dulu deposit sekitar 200 juta ya, mungkin 1/3-nya 60 juta itu seperti dialokasikan untuk membeli mesin mining. Dan rata-rata ini dengan saldo saya sekitar 200 juta itu, 200 juta saya per hari itu bisa mendapatkan kurang lebih $1,15, kalau nggak salah $1,15. Jadi perbandingannya adalah 1/3 dan saya mendapatkan kurang lebih $1,15 alias sekitar Rp20.000. Di sini langsung banyak kebacot banget. Ya elah bang, masa udah deposit 200 juta dapatnya cuma 15.000 atau 20.000. Nah ini yang pengen rasanya nonjok saya kan, orang yang nggak ngerti mining dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya jelaskan, kalian kalau misalkan pengen lihat penghasilan mining, ya udah masuk aja ke CoinWarZ, lalu kalian alokasikan dana kalian dan lihat berapa. Mesin termahal aja itu hanya bisa menghasilkan kurang lebih 60 ribuan lah, 60 ribuan. Jadi di sini juga udah cukup oke, tapi dengan catatan itu tidak di withdraw. Jadi kalau kalian saldonya itu di withdraw, seolah-olah langsung turun drastis penghasilan mining di kalian ini, di mining city-nya Bitchart ini. Jadi kita langsung bisa mendapatkan si mining ini semuanya ya. Jadi akun dari Bitcoin, USDT dan lain sebagainya kita langsung bisa mendapatkan. Seolah-olah kalian trading di market ini sekaligus mining, cloud mining yang asli. Ingat ya, Bitchart ini adalah salah satu market yang paling saya percaya panjang hidup saya, walaupun saya tidak pernah percaya 100%, 90% saya percaya gitu, 10%-nya ya mungkin kalau ada developer nakal suatu saat, karena memang dia sudah memenuhi segala kriterianya. Ini adalah kelebihan kedua. Kelebihan ketiga juga di sini ada copy trading. Copy trading ini banyak sekali dipinta oleh beberapa user yang malas dengan trading, dan sudah sering saya jelaskan cara untuk memilih copy trading yang bagus seperti apa. Cek rasionya. Cek rasio itu sama dengan banyakkan profit atau banyakkan loss. Lalu yang kedua, dia itu trading setiap hari atau enggak. Kalau enggak trading setiap hari, mendingan enggak usah. Lalu ketiga, biasanya orang pikir bahwasanya yang ikut yang banyak gitu. Jangan. Pengikut banyak itu belum tentu dia itu menghasilkan sesuatu yang maksimal gitu. Selain rasio dan perbandingan trading harian, itu yang paling penting itu dia sudah trading berapa lama. Kalau memang dia
baru trading 7 hari tidak bisa dinilai rasionya itu. Ya minimal kurang lebih 30 hari lah gitu kan. Ini kan kayak ini 95. Dan silahkan kalian cek sendiri mana yang akan kalian ikuti. Nah setelah itu ternyata di Bityard itu juga ada trading spotnya guys. Ada trading spotnya. Kalau misalkan kalian pengen trading seperti DeFi, POS, GRAI, BSC dan lain sebagainya itu kan, dan koin-koin yang umum pada saat sekarang itu ada semua dan ada trading spotnya seperti layaknya Indodax dan lain sebagainya kayak gitu ya guys. Tapi sekarang saya fokus ke dalam mata uang kripto saja alias trading leverage ini karena memang ini sangat simpel dan sangat bisa diandalkan. Nah itu adalah 3 alasan yang cukup menantang bagi saya atau cukup unik untuk trading di dalam Bityard ini. Sebenarnya ada satu hal yang sulit saya jelaskan terhadap pemula. Mungkin kalau memang kalian sudah lama di dalam dunia trading mungkin paham apa yang saya jelaskan. Di dalam Bityard ini atau di dalam semua market leverage trading, gini, market leverage trading itu kan biasanya berpatokan terhadap 3 atau lebih dari market spot yang asli alias 5 market top dunia ya, seperti hanya Binance dan sebagainya. Nah, jika hal seperti itu bisa terjadi dan andai kata itu benar 100%, nggak bakal ada market-market tutup. Kecurigaan saya selama ini dari awal saya kenal market leverage trading, pada saat leverage trading pertama kali tenar itu, saya tahu itu, saya mencium kejanggalan. Nah, kejanggalan itu ternyata terjadi beneran gitu. Beberapa market yang tidak memenuhi syarat seperti itu, akhirnya dia tutup. Yang mau saya maksud, kalau memang dia beneran trading di 5 market top dunia tanpa adanya spot trading, itu gimana ceritanya? Apakah IPA-nya itu secepat itu gitu kan? Secepat itu, walaupun memang ada ya IPA yang secepat itu. Tapi jika dirata-ratakan, harusnya dia mempunyai sebuah orderan sendiri atau dia mempunyai spot trading sendiri untuk menyeimbangkan antara pengeluaran derivatif dan spot. Seperti itu. Jika dia hanya mengandung derivatif saja, sebenarnya ini masih tanda tanya. Volume trading dan eksekusi marketnya itu dari mana? Tetapi jika memang dalam satu market seperti Bityard ini ada derivatif, ada spotnya, nah ini bisa saling berketergantungan. Bisa saja sebenarnya Bityard ini menanamkan IPA walaupun sederhana, tapi kalau misalnya dalam satu market itu lebih simple dan lebih singkat daripada langsung ke 5 top market dunia dan menghindari manipulasi-manipulasi yang ada yang dikit-dikit penten, dikit-dikit penten kayak gitu kan. Nah, itu karena memang ketidakseimbangan antara derivatif dan spot. Tapi kalau misalkan ada di derivatifnya terus tiba-tiba di situ ada spot seperti halnya Bityard seperti ini, dan kalau kita lihat perdagangan di spotnya itu juga cukup kencang. Nah, sebenarnya saya ragu di sini. Saya ragu di trading spotnya ini beneran trading spot. Jangan-jangan sebenarnya Bityard ini membuat trading spot itu untuk menyeimbangkan antara si derivatifnya, antara si leverage-nya, biar terjadi keseimbangan dan tidak terjadi sering maintain, apalagi kehabisan dana seperti market-market yang sudah pensiun terlebih dahulu. Penyebab market MT dan scam itu kan bukan scam sih, mungkin bangkrut kali ya. Sebenarnya tidak benar-benar itu mengorderkan pendingannya gitu, tidak benar-benar mengeksekusi tentang order jual belinya. Karena memang dia tidak mempunyai spot sendiri, ya kan? Seperti halnya Binance, oke? Binance itu ada derivatif, ada spot, nah itu bagus. Bityard ini juga bagus, ada derivatif, ada spot, jadi dia ada keseimbangannya. Kenapa Binance bisa bertahan lama? Kenapa pendatang-pendatang baru yang dulu itu tiba-tiba hype sesaat tiba-tiba scam, hype sesaat tiba-tiba bangkrut? Ya kan memang dia tidak ada spotnya, seperti itu, tidak ada spotnya. Di Bityard ini ada spot, dan spotnya ini lihat. Ini hanya orang-orang tertentu saja sih yang mengerti perkataan saya. Lihat, ini adalah perdagangannya. Di sini ya kencang sekali ya, cukup kencang, hampir sama seperti BitMEX dan Binance. Di sini juga cukup kencang pergerakannya. Nah, ini yang saya maksud. Keseimbangan antara si spot trading dan derivatif. Jadi alasan besar saya kenapa saya mempunyai modal lebih besar di dalam Bityard daripada jika saya main di Bingbond dan di LMT itu kurang lebih hanya sekitar 30-50 juta. Kenapa di Bityard ini saya sampai ratusan juta, seperti itu. Alasan terakhir saya ya karena memang pengalaman pribadi saya gitu kan, ini tidak bisa diungkapkan ke kalian, ini hanya ke saya sendiri. Maksudnya seperti apa? Saya sudah main dan saya sudah merasakan tentang keamanannya di dalam Bityard seperti itu, dan saya memang sudah bermain ratusan juta di dalam Bityard, dan Bityard ini adalah salah satu market yang saya pakai untuk memutarkan uang para investor saya gitu kan. Masa ini punya investor? Punya. Mungkin saya akan buatkan satu video yang khusus untuk membahas tentang investor itu ya. Semoga bermanfaat video kali ini. Semoga kalian paham apa yang saya jelaskan di dalam Bityard ini gitu. Jadi kesimpulannya kalau nanya ya,
nanya bagusan LMT, Bingbond, Bitchart atau Binance. Nggak ada yang lebih bagus. Nothing perfect in the world. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Banyak sekali gitu ya. Subscriber saya nanya, "Bang, terus gue harus main di mana?" Sebelum kalian nanya seperti itu, tanyakan ke dalam diri kalian sendiri. Kalian itu apa? Kalian itu jenisnya apa? Kalau kalian jenisnya scalping, ya saya sarankan di Bingbond karena fee tradingnya 3 kali lipat lebih murah. Kalau kalian jenisnya holder alias swing trade, ya silahkan kalian main di dalam LMT. Oke? Kalau kalian suka futures, ya silahkan kalian main di Binance. Kalau kalian nanya market mana yang aman untuk mentradingkan ratusan juta, saya tidak merekomendasikan ya. Saya sendiri itu main di Bitchart kalau untuk uang banyak gitu kan. Kalau untuk open posisi yang banyak, karena dia lebih terpercaya. Adanya spot trading dan leverage derivatif ini tuh kayak seolah menyeimbangkan gitu. Jadi membuat saya percaya bahwasanya Bitchart itu benar dan aman gitu. Saya udah bertahun-tahun di dalam Bitchart, oke? Semoga bermanfaat video yang saya sampaikan. Saya Andi Firmansyah. Use your logic. Salam traders.